Lanjut kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. As'ari MSI. Kepada beliau disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdi wa naskuruhu haqqa syukri, salatan wa salaman ala Rasulillah. Bapak Dekan yang sama-sama kita hormati, Bapak narasumber, partisipan, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Buya, Bapak Dr. Anwar Abbas. Mengingat waktu, kita langsung kepada penyampaian agar kemudian bisa kita lebih banyak untuk berdiskusi. Kepada kami diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana posisi ekonomi Islam, tantangan dan peluang ekonomi Islam terkait dengan COVID-19 ini. Mohon ditampilkan slide host. Baik, ada 3 hal yang akan kita sampaikan terkait dengan topik yang dibicarakan ini. Pertama, kita melihat bagaimana dampak COVID-19 ini dalam perspektif ekonomi, apakah dengan melihat indikator ekonomi mikro dan makro, serta efek multipliernya. Yang kedua, dengan melihat dampak tadi dengan indikator-indikator yang kita pakai, lalu kita bisa coba melihat di mana posisi ekonomi Islam, apa tantangan dan peluangnya, dan terakhir kita tutup penjelasan ini. Baik, next. Bapak dan Ibu, data-data yang ada di OJK, BPS, dan Bank Indonesia secara jelas memperlihatkan dampak COVID-19 ini sejak dia ditetapkan sebagai pandemik global atau sejak Presiden kita menetapkan ada warga yang terkena virus ini, itu relatif tidak tersedia atau belum tersedia dengan baik data-data itu. Nah, beberapa hari yang lalu BPS mempublish ada publikasi BPS terkait dengan big data dan dampak COVID-19. Nah, saya pakai data itu sejak ditetapkannya PSBB, itu yang terjadi adalah penurunan orang bekerja di tempat kerjanya dan terjadi peningkatan orang bekerja di rumah. Nah, ini yang terjadi, orang tidak banyak bekerja di kantor, lebih banyak di rumah. Dua kondisi ini punya efek terhadap ekonomi. Orang kalau tidak bekerja di kantor, tentu dia tidak menggunakan jasa transportasi dan lain sebagainya. Efek multipliernya. Biasanya di kantor itu ada kafe-kafe tempat dia menikmati, mencicipi makanan-makanan ringan. Karena di kantor tidak lagi banyak orang bekerja, tentu kafe dengan sendirinya tidak banyak konsumennya, dan lambat laun penurunan ini terus berlangsung, tentu dia akan tutup. Dan pekerjanya yang biasanya banyak di kafe itu tentu tidak lagi bekerja atau PHK. Nah, orang banyak bekerja di rumah, ada juga efeknya, efek positifnya. Nanti kita lihat. Di antaranya adalah orang kalau banyak bekerja di rumah, paling tidak dia mengkonsumsi makanan-makanan ringan sambil bekerja dan lain sebagainya. Atau dia menggunakan jasa internet. Nah, jadi ada kondisi yang terjadi seperti yang kita sebutkan tadi. Next. Next. Nah, ini adalah kondisi-kondisi perbandingan yang kita sebutkan tadi, bisa dilihat persentasenya menurun. Next. Nah, kemudian transportasi, dengan adanya PSBB berarti kan pembatasan. Pembatasan orang mengurangi mobilitas. Nah, pengurangan mobilitas itu kita bisa lihat indikatornya dengan penggunaan alat transportasi. Nah, BPS merilis data tentang jumlah penerbangan domestik Jakarta. Seluruhnya turun dengan jumlah melebihi 50%. Next. Nah, begitu juga penerbangan domestik
di Denpasar. Dia ambil 2 lokasi, ada Jakarta, ada domestik di Denpasar. Next, itu terjadi penurunan. Nah, begitu juga terjadi di penerbangan internasional. Orang luar negeri datang ke Jakarta atau datang ke Denpasar juga terjadi penurunan. Penurunan yang sangat signifikan, 70% lebih penurunannya. Next. Nah, next, lanjut. Semuanya indikator ini menunjukkan penurunan. Nah, sebelum kita berbicara tentang lebih spesifik Sumatera Barat, angka-angka yang kita lihatkan tadi semua indikator menunjukkan penurunan, secara sederhana kita bisa menganalisisnya dengan multiplier effect. Kalau transportasi penerbangan orang menggunakannya terbatas dan apakah domestik ataupun juga internasional, ini membawa multiplier effect kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang biasanya terhubung dengan transportasi ini. Nah, jasa, travel, orang biasanya melakukan traveling, kemudian jasa makanan dan lain sebagainya. Semuanya terkena dampak turunan dari indikator yang kita sebutkan tadi. Jadi ini adalah angka yang tersedia di BPS. Paling tidak ini menunjukkan bahwa secara jelas bahwa ini terjadi penurunan terkait dengan indikator ekonomi tadi. Nah, kita turun sedikit bagaimana Sumatera Barat. Nah, di pojok kanan atas itu grafik yang menunjukkan tentang bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan 1 2020. Jadi datanya adalah triwulan. Nah, kita melihat ada penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, angka ini mencoba membandingkan triwulan 1 di 2019 dan kemudian dibandingkan di triwulan yang sama juga di tahun yang berbeda, itu 2020. Nah, itu ada grafik yang menurun. Ya, ada penurunan dari sebelumnya di triwulan 1 2019 itu ada 4,85. Kemudian triwulan 1 2020 itu turun 3,92. Nah, kemarin kita berdiskusi dengan kawan di lembaga di regulator Bank Indonesia, Pak Rifki Ismail, relatif ini juga menunjukkan lebih baik kita dibandingkan kondisi bila kita bandingkan dengan kondisi yang lain. Jadi meskipun Sumatera Barat dikenai dampak COVID, tapi relatif pertumbuhannya baik, at least pada data yang kita sebutkan ini. Ini datanya data Maret. Tentu waktu yang sudah berlalu beberapa bulan ini tentu akan lebih apakah menurun, lebih turun lagi atau bagaimana, tentu perlu data oleh kita. Tapi paling tidak kita bisa memprediksi ini turun ini, ya, dari kenyataan yang ada di masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Buya tadi. Nah, angka-angka di bawahnya ini adalah primadona kegiatan ekonomi yang relatif semuanya turun, tapi turunnya tidak begitu signifikan, tidak begitu banyak pada bulan Maret itu. Awal-awal COVID ini muncul. Next. Nah, kita lihat di grafik ini, seperti yang kita sebutkan tadi, ini membandingkan kondisi awal. Jadi triwulan 1 2019 itu Januari-Maret 2019 dibandingkan dengan kondisi Januari-Maret 2020. Jadi ini kondisinya yaitu penurunan. Nah, kemudian next, yang lebih detail bisa kita lihat angka yang dipublish oleh BPS, ada 3 sektor. Ada 3 sektor yang digambarkan di sini semuanya turun ini. Jadi semuanya turun. Yang paling banyak itu turun adalah konstruksi. Jadi orang tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan. Seperti yang dipublish juga oleh BI, itu serapan atau produksi dari semen berkurang.
Nah, ini salah satu indikator kegiatan konstruksi itu berkurang dengan memakai jumlah produksi dari semen. Jadi berkurang. Kemudian produksi industri pengolahan juga turun. Jadi bila kita bandingkan di triwulan 1 2018 dan triwulan 1 2019 itu turunnya jauh ini. Jadi bisa kita lihat warna merah dan warna lainnya menunjukkan penurunan. Nah, ini sekali lagi ini adalah publish BPS dengan memakai data Maret terakhir Maret 2020. Nah, setelah ini tentu kita bagaimana kondisinya juga kita secara kuantitatif angka-angkanya belum dipublish. Nah, tapi kenyataan di masyarakat kita lihat ini tentu juga turun dia. Baik, next. Nah, kemudian kita ambil satu yang berkontribusi besar terhadap PDRB Sumatera Barat, yaitu pariwisata. Nah, jadi dengan kondisi ini, pariwisata itu relatif kalau kita bahasakan ini turun payung ini, terjun payung dia. Jadi dan kita sesuai dengan data publish BPS ini sampai April 2020 itu yang paling banyak itulah dari Malaysia. Ya, jadi wisatawan kita dari Malaysia. Ini Sumatera Barat. Jadi maksudnya dari BIM ke Sumatera Barat itu dari Malaysia. Nah, Malaysia kan lebih dulu menerapkan hal-hal yang bersifat mitigasi dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, tidak ada kunjungan terhadap wisatawan. Dan di sini disebutkan zero, ya. Tidak ada kunjungan yang bagian atas. Dan kemudian kita lihat juga ada juga wisatawan sebelumnya, tapi lama berkunjungnya sudah berkurang. Jadi 1,15 hari. Jadi orang tidak lama-lama lagi menginap di Padang, tidak lama-lama lagi menginap di tempat lain. Jadi mengurangi lama kunjungan. Nah, ini tentu berefek kepada efek ekonomi dan lain sebagainya seperti yang kita jelaskan secara sederhana dengan pendekatan multiplier effect. Next. Nah, dengan kondisi-kondisi tadi kita lihat bahwa ada dampak terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kemudian saya juga ingin melihat sedikit tentang di bidang kita tentang pendidikan. Jadi COVID-19 ini seperti yang dijelaskan oleh UNESCO itu 73% peserta didik di 186 negara itu terkena COVID-19 efek. Jadi efek COVID-19 terhadap peserta didik di negara yang kita sebutkan tadi. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi ini? Kita ambil salah satu kegiatannya saja, yaitu proses belajar mengajar. Jadi terjadi perpindahan yang dulunya dalam lokal, prosesnya kemudian tersistem daring. Nah, kemudian kita lihat survei yang dilakukan oleh penyedia jasa pendidikan, jasa internet di Indonesia 2018, kita pakai saja data ini, itu paling banyak ya pengguna jasa internet itu ada di Pulau Jawa. Kemudian yang terhubung secara tetap, ya apakah IndiHome dan lain sebagainya yang bayar per bulan itu hanya 20%. Selebihnya adalah pengguna yang tidak tetap. Nah, ini menunjukkan, data yang dua ini menunjukkan adanya problem disparitas, kesenjangan. Tentu orang-orang yang mampu, yang memiliki kemampuan ekonomi secara mapan, dia bisa beli pulsa, bisa terhubung dengan internet dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang tidak tentu dia punya ada problem. Nah, ini adalah disparitas, kesenjangan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Ya, itu makanya tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi kita dalam menentukan bagaimana evaluasi pendidikan siswa. Baik, next. Nah, dalam kondisi itu, yang seperti yang kita jelaskan tadi, banyak orang memprediksi, ekonom banyak memprediksi. Nah, saya mengilustrasikan ada bentuk 3 kurva. 3 kurva ini, yang pertama, kurva pertama ini menunjukkan ekonomi itu turun, tapi berselang beberapa waktu dia bisa cepat naik. Jadi daya ungkitnya kuat, apakah stimulus fiskal dan lain sebagainya, dorongan-dorongan naik lagi dia. Atau kurva U. Kurva U itu dia turun,
kemudian lama di bawah, kemudian baru naik dia. Atau satu lagi kurva L, dia turun, kemudian terus saja di bawah, tidak tahu kapan naiknya. Atau satu lagi, ada kurva I. Kurva I itu artinya dia turun terus, entah kapan kemudian dia berubah dan lain sebagainya. Ini prediksi. Nah, kita tentu optimis dengan kondisi ini. Saya ambil ada pendapat yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Dia optimistik bahwa COVID-19 ini bisa menghapus disparitas, bisa menghilangkan ketidaksetaraan. Dengan catatan, intervensi pemerintah kepada orang-orang yang lemah tadi, yang tidak mampu tadi, yang terkena dampak itu punya dampak yang bagus, working very well. Jadi dia bekerja dengan baik, subsidi, bantuan-bantuan itu bekerja dengan baik, bisa mendongkrak kondisi orang-orang they have not. Tapi bila gagal, kondisinya tentu lebih parah. Nah, yang kedua, kondisinya dalam kondisi COVID-19 ini, kita tidak tahu nih kapan berakhirnya. Nah, ini adalah sebuah uncertainty, ketidakpastian. Dalam kondisi ketidakpastian, sulit bagi kita untuk mengambil kebijakan. Keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil? Sangat harus kita hitung dampaknya dan lain sebagainya. Jadi agak sulit bagi kita. Di dalam teori ekonomi, kita lebih bersifat game. Jadi behavior ekonomi kita sifatnya gaming saja. Ya, jadi kalau ini dilakukan, apa yang terjadi? Ditukar lagi, kalau tidak baik dia ditukar lagi. Jadi itu kondisi uncertainty yang kita akan hadapi karena COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Next. Nah, bagaimana posisi ekonomi Islam? Saya melihat ini hanya pandangan pribadi saja. Pertama, ini adalah momentum bagi kita untuk melihatkan bahwa ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang sehat. Jadi kalau orang mengatakan hidup normal ini hidupnya sehat, cuci tangan dan lain sebagainya, ajaran Islam, wabil khusus ekonomi itu sudah lama yang sehat itu. Halalan, thayyiban dan lain sebagainya. Jadi ini momentum bagi kita untuk melihatkan lagi bahwa ajaran Islam sudah lebih dulu menjelaskan. Kemudian ini adalah momentum juga bagi kita untuk membuktikan wabil khusus di dalam sistem lembaga keuangan bahwa di syariah itu sistem lembaga keuangan syariah berjalan berkeadilan dan dia relatif bertahan terhadap dampak ekonomi, yaitu sistem mudharabah. Jadi ketika kondisi ini kita berbagi risiko. Jadi jangan untungnya saja yang tahu, dengan kondisi real, sektoral kondisinya yang seperti yang kita lihat dari angka-angka yang kita sebutkan tadi, kita juga harus berbagi risiko. Jadi ini momentum bagi kita untuk melihatkan, dan relatif hal seperti itu, seperti evidence, bukti dari krisis ekonomi sebelumnya, lembaga keuangan syariah relatif bertahan terhadap itu. Yang ketiga, menurut pandangan saya, ini adalah momen juga bagi kita untuk melihatkan apa yang disilahkan di dalam teori ekonomi itu utility interdependence. Jadi kita bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Happiness kita itu tercipta kalau orang lain bisa kita bahagiakan. Jadi kita tolong orang, kita punya empati, nah sesuatu yang baik akan kita terima. Nah ini perlu kita lakukan. Saya membaca Jepang dulu ketika terjadi bencana alam, dia menerapkan apa yang kita sebut dengan utility interdependence ini. Alhamdulillah relatif cepat recovery ekonominya. Nah saya melihat tiga itu dalam perspektif pandangan pribadi saja, ini adalah momentum bagi kita dalam ekonomi Islam. Next. Nah tentu ada tantangan. Tantangannya adalah kita harus akui bahwa mayoritas masyarakat kita, Muslim yang kita maksud, itu rasional ekonominya masih pakai pendekatan konvensional ekonomik rasional. Yang harusnya kita memakai Islamic rasional. Islamic rasional adalah tujuan apa saja yang kita lakukan di dalam kegiatan ekonomi ini, objektifnya adalah maslahah. Yang kita cari adalah maksimum maslahah.
Bagaimana kita bisa membantu orang sebanyak-banyaknya, bagaimana kita menolong orang sebanyak-banyaknya dengan kemampuan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Jadi objektifnya adalah maslahah. Ini jauh berbeda dengan konvensional, yaitu yang dicapainya itu adalah maksimum utility. Jadi kepuasan untuk diri sendiri, dimaksimumkanlah kepuasan untuk diri sendiri itu. Itu konvensional. Islam berbeda, yaitu maksimum maslahah. Ini yang harus kita ceng secara masif di tengah masyarakat kita. Jadi masyarakat kita masih memakai konvensional ekonomi rasionalnya begitu. Pakainya ekonomi rasional. Contoh sederhana saja. Kalau dia pergi ke lembaga keuangan syariah, buka deposito, kalau dibandingkan bagi hasilnya masih rendah dengan bunga di konvensional, dia pergi ke konvensional. Nah, jadi dia pakai, padahal ekonomi rasional dalam Islam itu adalah yang kita sebutkan ini. Jadi kita titip dana di bank, dengan menitip kita memproduktifkan dana, tidak idle dia. Kalau kita memproduktifkan melalui lembaga keuangan, banyak sektor real yang terbantu. Orang yang merupakan dari sisi defisit unit, dia akan bisa bergerak ekonominya melalui bantuan dari surplus unit. Nah, inilah yang kita harus ceng secara masif di tengah masyarakat kita. Yang kedua, di dalam Islam ada distingsi dengan konvensional yang kita sebut dengan here and after here. Jadi orang Islam meyakini bahwa hidup ini ada kehidupan setelah ini, ada tanggung jawab dan lain sebagainya yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, ini berbeda dengan konvensional. Wabil khusus bagi kita di Sumatera Barat yang digadang-gadang bahwa kita adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Ini temuan saja, evidence saja, perlu kita diskusikan lebih lanjut. Saya menemukan di dalam penelitian saya di 2016 bahwa tauhid dan ibadah bagi masyarakat Muslim Minangkabau tidak tembus ke perilaku ekonomi. Nah, jadi sangat susah bagi kita ini. Ini tentu sebuah tantangan. Apalagi sebelumnya Delmus pernah meneliti bahwa adat basandi syarak basandi kitabullah itu hanya sebuah promosi di ruang publik. Hanya untuk itu saja. Digunakan untuk kampanye sebelum pilkada, pileg dan lain sebagainya. Tapi begitu habis, ini diam. Jadi itu saja digunakan. Jadi hanya untuk promosi. Itu evidence. Dengan metodologi yang dia gunakan, bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ini pandangan pribadi dan penyampaian tadi data-data yang kita ambil dari sumber yang biasa dipakai dalam menjelaskan dampak ekonomi ini BPS. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Asy'ari MSI yang telah memaparkan materi tentang tantangan dan peluang ekonomi Islam di masa COVID-19. Dari penyampaian beliau itu ada benang merah yang bisa kita ambil bahwa